karena belum pada kenal sama kakak-kakaknya, di sini kakak-kakak akan memperkenalkan diri. Nama kakak Kak Nora, nama kakak Kak Dini, dan nama kakak Dini, dan nama kakak Kak Teti. Kakak di sini akan menjelaskan tentang hubungan kualitas hidup dan kesehatan pada remaja. Karena kita sering sekali masalah ini tidak sadar dan sering kita sepelekan. Ini kami ada poster, misalkan ada Yo. Ya, belum tahu. Seperti ini, Yang cukup kakak ada pertanyaan untuk dua orang. Siapa yang tahu apa sih hubungan kualitas hidup sama kesehatan mental remaja, dan apa kualitas hidup bisa mempengaruhi kesehatan mental remaja? Apa sih tidur tuh bisa mempengaruhi kualitas mental kayak gitu? Orang cepat selama kakaknya. Tahu nggak? Sepengetahuan kalian aja. Iya. Udah ada di rumah pun. Jangan diberikan Ya, 3 nih lagi. Nah, kan itu tadi atas pengetahuan kalian. Nah, di sini kakak Dwi akan menjelaskan lebih detail tentang edukasi kepentingan hidup pada remaja. Batu. Maka. Eca. Ayo Eca. Di sini kakak akan menjelaskan lebih detailnya apa sih Kalau ke bawah tentang lagu. kebutuhan hidup pada remaja itu gimana gitu. Kalau kita masuk ke Baru kamera jam. Undang aja. Transisi antara anak-anak menuju dewasa. Jadi pada fase ini tuh sebenarnya sangat penting karena pada fase ini terjadi perubahan emosional kita, perubahan fisik, itu tuh terjadi di masa remaja ini. Lalu kesehatan mental
beberapa waktu. Nah, pada proses inilah tubuh kita itu memperbaiki sel-sel tubuh kita yang rusak gitu. Itu terjadinya di proses tidur. Sini kita masuk ke manfaat tidur yang cukup bagi remaja. Ternyata tidur yang kita anggap sepele itu tuh banyak banget manfaatnya untuk tubuh kita. Ini salah satunya beberapa yang kami ambil itu meningkatkan suasana hati. Jadi pada saat tidur ternyata tubuh kita itu memproduksi hormon yang namanya itu hormon kebahagiaan. Nah jadi kalau kalian tidurnya cukup, tidurnya itu baik gitu, jadi hormon itu juga akan baik dalam tubuh kalian. Jadi orang yang tidurnya itu cukup itu pasti akan lebih bahagia gitu hidupnya dibanding orang yang tidurnya kurang. Biasanya orang yang tidur kurang itu akan cenderung ke mood swing. Tahu kan mood swing? Yang sering marah-marah atau tiba-tiba bahagia itu jangan-jangan lalu ada meningkatkan konsentrasi. Jelas dong, apalagi kalian siswa-siswa ini kan, konsentrasi itu kan penting kan. Orang yang kurang tidur itu pasti dia lebih tidak konsentrasi karena kan terganggu tadi kayak ngantuk gitu. Jadi konsentrasi kita itu pasti akan kurang. Selanjutnya itu meningkatkan kemampuan belajar. Ini tuh berhubungan sama konsentrasi tadi. Karena kalau kita udah konsentrasi, pasti kita tuh pas belajar itu akan lebih efektif gitu, akan lebih baik lagi karena kita udah konsentrasi tadi kan. Lalu selanjutnya itu ada meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Nah, orang yang tidurnya cukup itu biasanya dia lebih cenderung berpikir kritis dibanding orang yang kurang tidur. Jadi keputusannya itu biasanya akan lebih tepat, dia akan memikirkan kebaikan apa di atas keputusan dia dibanding orang yang kurang tidur. Orang yang kurang tidur itu biasanya lebih ke ceroboh gitu. Lalu ada mencegah stres dan kecemasan. Yang tadi yang kalian sebutkan ya, karena pada saat tidur itu otak kita itu kan mengontrol tubuh ya. Jadi saat tidur otak itu akan rileks dan saraf-sarafnya itu tidak terlalu tegang gitu. Jadi kita akan lebih rileks dan santai dibandingkan kita yang Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Terakhir itu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Karena tahu nggak sih ternyata di tidur itu tubuh kita juga yang memproduksi beberapa zat yang bisa melawan virus. Jadi kalian yang kurang tidur itu kemungkinan imunnya itu akan rendah karena zat yang harusnya diproduksi itu misalnya dalam 8 jam itu cukup, sedangkan kalian tidurnya itu kurang kan. Jadi otomatis hormon itu juga akan kurang di tubuh kalian dan menyebabkan tubuh kalian itu lebih gampang terkena virusnya, lebih gampang sakit gitu. Nyampe di sini ada yang mau bertanya dulu? Ada yang kurang paham? Belum nyambung? Paham. Paham? Kalau kakak dia agak ribet, tanya aja. Ada yang nanya? Iya. Ada. Iya. Nah di sini tuh tidur tuh ternyata bukan sekedar tidur. Kalau kita kan mungkin lo menganggap cuman tidur aja gitu kan. Nah ternyata tidur tuh banyak yang jenis tahu. Ini beberapa yang kami rangkum aja. Pertama itu ada insomnia. Insomnia tuh kondisi di mana kita itu kekurangan atau kelebihan jam tidur. Nah yang galak begadang biasanya itu insom kan, atau tidak tidur terus seharian itu juga termasuk insom juga. Lalu ada sleep apnea. Nah sleep apnea itu kondisi di mana kita tuh kualitas tidur kita itu terganggu gara-gara kesulitan bernapas, gangguan bernapas saat tidur. Misalnya kita lagi tidur tiba-tiba sesak gitu. Nah itu tuh namanya sleep apnea. Itu juga bisa mengganggu tidur kita karena pasti kita nggak kebangunkan tengah malam gara-gara sesak. Lalu ada narkolepsis. Nah narkolepsis ini adalah kondisi di mana seseorang itu mengalami ngantuk yang hebat di siang hari, atau misalnya lagi beraktivitas bisa tiba-tiba ngantuk. Nah itu tuh ternyata juga gangguan tidur. Lalu ada sindrom kaki gelisah, yang kalau kita nggak tidur harus goyang-goyang kaki dulu, lurus-lurus kaki dulu. Nah itu termasuk sindrom. Dan itu tuh sebenarnya gangguan tidur juga. Lalu ada parasomnia. Parasomnia ini sebenarnya gangguan abnormal tidur, yaitu yang juga ngigau, bicara saat tidur, atau bahkan yang sampai berjalan. Nah itu ternyata gangguan tidur juga. Bahaya kan?
Hijau hujan mana? Habis yang warna hijau. Lalu kita masuk ke dampaknya ya, dampak kurang tidur pada remaja. Nah, ternyata dampaknya itu banyak banget, ini udah kami rangkum. Kurang Nani, tidur juga ayo, mengurangi tidak proses sampai jalan, Mbak. pematangan otak. Tidak sampai Kemudian jalan. bagian lobus frontal Nah. yang mengontrol perilaku impulsif atau sistem kendali diri. Akibatnya, remaja kurang tidur cenderung memiliki perilaku risiko. Mulai dari mabuk-mabukan, konsumsi obat terlarang, tawuran, balap motor, juga membawa senjata tajam. Perilaku ini tak hanya membahayakan dirinya, tapi sering juga merusak hubungan remaja antar teman dan keluarga. Jadi itulah kan, tidur yang kita anggap sepele tapi ternyata itu tuh punya dampak yang besar. Bahkan bisa merusak hidup kita, dengan kehidupan kita yang mungkin mabuk-mabukan itu tadi kan, pasti kita akan cenderung berseteru dengan keluarga karena perilaku kita yang kurang baik. Kita masuk ke faktor-faktor penyebab gangguan tidur pada remaja. Pada remaja cenderung memproduksi hormon melatonin. Nah, hormon melatonin itu hormon yang membantu kita untuk ngantuk, supaya kita ngantuk. Nah, itu dibantu oleh hormon melatonin. Sedangkan pada remaja hormon itu tuh diproduksinya itu lebih lambat. Jadi otomatis kita yang remaja ini tuh hormon melatoninnya itu lebih dikit. Jadi kita lebih susah untuk tidur, lebih susah untuk ngantuk gitu. Nah, jadi terus kali kan kita begadang sampai jam 12 gitu. Nah, mungkin kita kekurangan hormon melatonin itu tadi. Lalu selanjutnya itu ada rutinitas padat. Kayak kamu nih kan para siswa biasanya padat kan, ada ekstra, ada apa gitu kan. Nah, apalagi kita sering dikasih tugas, kita dalam tugas tengah malam. Itu kan mengganggu jam tidur kita. Seharusnya kita tidur 8 jam. Mungkin gara-gara tugas, gara-gara aktivitas tadi kita tidurnya cuma 4 jam, cuma 5 jam. Itu kan sangat kurang kan. Lalu ada konsumsi kafein berlebih. Kalian harusnya nggak tahu kan, kafein itu bisa bikin kita lebih terjaga, tidak ngantuk ya tenang. Nah, kafein ini biasanya itu terkandung di kopi, di teh itu ternyata juga mengandung kafein. Jadi kafein ini adalah zat yang membuat diri kita itu lebih terjaga, lebih supaya kita tidak ngantuk gitu nah. Jadi kalau bisa sebelum tidur tuh itu tuh dihindari. Selanjutnya itu kebiasaan bermain gadget. Ternyata tahu nggak sih di HP kita nih, ini ada layar, ada sinar biru. Sinar biru ini juga bisa membuat kita tuh ngantuk, membuat kita tuh lebih terjaga. Kamu kalau main HP pasti susah tidur kan? Itu tuh gara-gara sinar biru itu. Dia tuh cara kerjanya tuh hampir mirip lah dengan kafein tadi, membuat kita tuh lebih ngantuk gitu. Lalu ada mengalami gangguan tidur. Nah, gangguan tidur yang disebutkan ini itu gangguan tidur yang kakak bahas sebelumnya tadi, yang sleep apnea, insomnia, apa sih kegelisahan, itu juga faktor penyebab gangguan tidur itu tadi. Nah, di sini ada tanya belum? Belum timbul belum pertanyaan? Lanjut ayo. Ada nanya dah? Nanti kalau ada yang mau bertanya, dapat dokter saja. Iya, yang aktif. Banyak. Langsung saya yang jelaskan dulu. Oke, Baik. ada yang nanya? Cerah, ini yuk. Daripada kita lanjut, kita udah paham kan? Sia-sianya. Bonhon, bonhon. Hah? Sapi bawah. Kan yuk. Yang lain boleh Puluhan kira-kira. ya. Ini ya. Di mana bisa melawan virus tadi kan untuk kekebalan tubuh. Jadi otomatis kalau orang yang tidurnya kurang pasti kualitas tidurnya kualitas kesehatannya itu juga akan menurun. Tapi siapa? Nah, kita lanjut lagi nih ya. Kami mana? Lanjut ke indikator hubungan antara kualitas tidur dan kesehatan mental remaja. Kualitas tidur yang buruk dapat berdampak negatif pada kesehatan mental remaja yang ditunjukkan oleh beberapa indikator seperti gangguan suasana hati. Tahu nggak sih ternyata tidur kita itu juga bisa mengganggu suasana hati kita. Karena tadi kan yang disebutkan kan, karena pas tidur tubuh kita itu menghasilkan hormon bahagia. Nah, orang yang kurang tidur tadi kan kekurangan hormon bahagia nih, otomatis suasana hatinya juga akan terganggu. Lalu ada gangguan konsentrasi, ya kakak sebutkan tadi juga
menyebabkan orang yang menentukan itu cenderung nggak konsentrasi. Lalu ada perilaku impulsif. Perilaku impulsif ini orang yang asal-asalan ngambil keputusan. Nah, orang yang kurang tidur tuh cenderung kayak gitu, asal-asalan tanpa mikir panjang, tanpa mikir dampaknya itu apa. Lalu ada gangguan perilaku. Nah, gangguan perilaku di sini tuh gangguan makan, gangguan emosional. Nah, itu juga menjadi tingkatan hubungannya. Lalu ada meningkatkan risiko bunuh diri. Ternyata tidur yang kurang tuh bisa juga loh menggiring kita untuk melakukan risiko bunuh diri ini. Karena apa? Karena tadi kan kita yang kurang tidur ini akan cenderung lebih stres. Jadi kita akan merasa tekanan hidup kita itu akan lebih berat dan mengarah ujung-ujungnya ke risiko bunuh diri. Jadi itu sangat berbahaya. Nah, tadi kan aku jelaskan panjang lebar tentang apa sih dampak-dampaknya, itu kan manfaat-manfaatnya. Jadi ternyata tidur yang kita anggap sepele tadi kan, yang selama ini kita anggap cuma tidur aja, ternyata itu tuh mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi hari-hari kita gitu kan. Jadi kakak kasih tips untuk kalian supaya kalian tuh mulai sekarang tuh bisa berubah gitu gaya hidupnya. Tidurnya itu akan menjadi lebih berkualitas. Pertama itu menciptakan rutinitas tidur. Menciptakan rutinitas tidur di sini tuh misalnya kalian tuh jam tidur kalian itu tetap. Misalnya kalian tidur jam 8 malam nih. Nah, besoknya juga tetap jam 8, hari-harinya jam 8. Usahakan jam tidurnya itu sama. Dan waktu bangunnya juga sama, misalnya bangunnya jam 4 subuh, jam 5 subuh. Usahakan tiap hari kalian bangun jam segitu. Supaya rutinitas tidur kalian itu baik gitu, terjaga. Lalu ada membuat suasana tidur yang nyaman. Suasana tidur yang nyaman itu bisa kalian ciptakan itu dengan misalnya mematikan lampu, mencari tempat yang sejuk gitu kan, otomatis kan tidur kita itu akan lebih nyaman, atau yang sunyi. Lalu ada hindari kafein dan alkohol sebelum tidur. Tadi kan yang kita jelaskan tadi, kalau kafein itu membantu kita tuh untuk mengantuk. Nah, jadi kalau kalian mau tidurnya cepat, tidurnya itu lebih nyenyak, lebih berkualitas, kalau bisa sebelum tidur tuh hindari dulu minuman-minuman yang mengandung kafein dan alkohol. Lalu ada hindari penggunaan gadget sebelum tidur. Karena kan gadget tadi juga ternyata membuat tidur kita itu terganggu karena ada sinar biru tadi. Jadi kalau bisa kalau malam tuh tinggalkan dulu gadget dulu. Nah, karena kita nak tidur kan, supaya tidur kita tuh lebih nyaman. Lalu ada berolahraga secara teratur. Berolahraga secara teratur ini ya pastinya kan untuk tubuh kita yang lebih sehat. Tapi jangan pula sebelum tidur kalian berolahraganya lebih berat, itu nah. Mulai kalian angkat beban segala kan, kalau kecapean malah tidak nyenyak tidurnya, malah kecapean. Lalu ada makan makanan bergizi. Nah, makan makanan bergizi ini juga penting karena saat tidur, kalau kita makan makanan bergizi itu zat-zat yang dibutuhkan tubuh kita saat tidur itu tercukupi. Jadi tidur kita itu akan lebih nyenyak, tidak bangun-bangun. Selanjutnya itu melakukan relaksasi sebelum tidur. Nah, ini juga bisa kalian lakukan dengan cara misalnya sekarang kan banyak kan lilin aromaterapi gitu nah. Atau kalian bisa baca buku, yang nggak baca buku tuh sebelum tidur boleh baca buku, atau yang nggak dengerin lagu itu boleh dengerin lagu-lagunya yang santai, yang rileks, yang buat kalian tuh lebih nyaman gitu nah. Menyimpulkan penjelasan dari kakak. Jadi kita sebagai remaja SMA harus menjaga kualitas tidur agar tidak terjadinya gangguan stres atau pemikiran atau juga menjaga konsentrasi saat belajar. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Tip agar tips buku baca tidak cepat. Menciptakan rutinitas tidur. Tips tidur cepat ya. Bunuh diri. Tidur cepat dan tidur yang nyaman. Hindari kafein dan alkohol sebelum tidur. Berolahraga secara teratur, makan makanan bergizi. Nah, jadi itu kalau bisa dilakukan ya, bukan cuma dibaca, bukan cuma kita ucapkan aja. Jadi kakak minta lakukan dari sekarang karena itu tuh akan berdampak di masa depan kalian. Nah, karena itu tuh akan membentuk karakter juga sebenarnya. Terima kasih ya, yang banyak. Jadi perkenalkan, nama saya Charles Dwi. Saya akan menyimpulkan dari penyampaian kakak. Ternyata manfaat tidur yang cukup bagi remaja itu meningkatkan suasana hati, meningkatkan konsentrasi, meningkatkan kemampuan belajar, mencegah stres dan kecemasan, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ternyata gangguan mental pada remaja
dengan kekurangan tidur dapat menimbulkan gangguan suasana hati, gangguan konsentrasi, gangguan perilaku, dan meningkatnya risiko bunuh diri. Jadi itu ya, dampaknya kan banyak nih kan, berbahaya juga kan dampaknya. Makasih ya jawabannya, dari jawab. Ya tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sekarang ini nggak ada yang tidurnya itu kekurangan tidurnya tidak berkualitas tuh, semoga tidak ada lagi ya di sini. Jadi kakak-kakak sampaikan, lebih kurang kakak mohon maaf. Kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.